wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 Analisis Data Multivariat kelas D. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami terkait studi kasus 7, di mana kelompok 1 terdiri atas Febiola, Cinta, saya sendiri, Arbaina, dan Diva. Next. Nah, jadi di studi kasus ini, studi kasus minggu ini itu ada empat kasus. Jadi untuk kita bahas satu-satu. Untuk kasus yang pertama itu ada membahas General Linear Model atau GLM. Nah, jadi dalam GLM ini itu digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, jadi dalam kasus satu ini kita akan eksplorasi nih nanti dua hubungan utama yang melibatkan durasi menonton televisi untuk variabel dependennya. Nah, jadi di kasus ini dalam data SPSS-nya itu ada untuk memahami perilaku individu dalam memanfaatkan waktu luang di rumah, khususnya dalam penggunaan media hiburan. Jadi dilakukan pengambilan sampel terhadap 25 responden. Jadi kasus satu ini fokusnya itu untuk mengetahui ada dua yang bakal kita implementasikan. Nanti kita akan tahu yang pertama itu apakah usia seorang responden itu mempengaruhi lama responden tersebut dalam menonton televisi. Nah, untuk yang kedua, apakah tingkat pendidikan seorang responden ini dan kota tempat tinggalnya itu mempengaruhi lama responden tersebut dalam menonton televisi. Nah, jadi untuk menjawab ini kita melakukan uji. Yang pertama kita menguji dulu hubungan usia dengan menonton televisi. Nah, jadi di sini dalam kasus ini baik variabel usia maupun durasi menonton televisi itu kan datanya rasio ya, kuantitatif. Jadi eh, makanya sering diajukan pertanyaan apakah usia itu mempengaruhi lamanya waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi dan bukan sebaliknya. Jadi dengan demikian variabel durasi nonton televisi ini jadi variabel independennya, jadi variabel tergantung. Jadi kan durasi ini tuh dipengaruhi oleh usia yang diinput nanti. Jadi sebagai hasilnya variabel usia itu secara otomatis jadi variabel independennya. Nah, ini untuk output yang pertama. Di sini ada tabel test of Badlands subject efeknya. Nah, jadi tabel di atas ini menunjukkan hasil yang memberikan informasi mengenai pengaruh variabel usia terhadap lama menonton televisi. Di next ke bawah. Nah, jadi kita bisa lihat bagian yang sudah dikasih highlight tadi yang warna merah itu kan ada bagian corrected model. Nah, jadi di situ kita lihat tuh nilai signifikannya, yaitu sebesar 0,023. Jadi menunjukkan kalau model regresi yang digunakan tadi itu untuk menganalisis hubungannya antara usia dan lama menonton televisi itu ternyata signifikan. Soalnya dengan nilai P di bawah 0,05 itu kita dapat simpulin nih, kalau ada pengaruh yang nyata dari variabel usia tadi yang independen terhadap variabel dependen tadi lama menonton televisi. Nah, jadi dengan demikian model yang ini itu bisa dianggap layak untuk dapat diandalkan memprediksi perubahan dalam lama menonton berdasarkan variasi usia. Nah, terus tuh di baris usianya tadi kita udah highlight juga tadi kalau nilai signifikansinya itu 0,023, yakni di bawah 0,05. Jadi kita bisa simpulkan juga kalau usia ini emang benar berpengaruh terhadap berapa lama mereka menonton televisi. Jadi artinya itu bisa aja responden dari berbagai usia itu biasanya memiliki waktu menonton televisi yang beda-beda. Next. Nah, untuk yang kedua ada output tabel parameter estimasi. Nah, jadi selain tabel di atas juga, di sini terdapat tabel ini yang memberikan informasi penting tuh mengenai hubungan yang kita uji tadi, variabel usia dan jumlah jam menonton televisi setiap hari. Jadi dari output ini kita bisa dapat samanya nih. Kita bisa lihat highlight-nya itu yang warna merah, di mana kita fokus di parameter sama
yang B itu. Jadi kan di sini persamaan ini menggambarkan hubungan antara usia dan lama waktu menonton televisi. Jadi untuk interceptnya itu 0,418. Jadi dia menunjukkan bahwa ketika usia seseorang ini nol, misalnya ya pada bayi, jadi prediksi waktu nonton televisi itu adalah 0,418 jam per hari, yang mencerminkan komponen dasar durasi menonton yang tidak dipengaruhi oleh usia. Nah, itu kita bisa lihat juga dari koefisien usia, nilainya di situ 0,128, itu juga menyatakan bahwa untuk setiap peningkatan 1 tahun usia, waktu nonton televisi itu akan meningkat rata-rata sebesar 0,128 jam per hari. Nah, jadi bisa kita simpulkan persamaannya itu 0,418, kita tambah aja sama yang usianya 0,128. Itu di next ke bawah. Nah, kita langsung implementasikan aja contohnya. Kalau misal usia seseorang tuh 30 tahun, berapa sih waktu rata-ratanya yang dihabiskan? Nah, jadi kita bisa hitung pakai persamaan yang tadi. Kita tinggal masukin aja, kita kalikan sama usia si responden ini. Jadi 0,418 tadi kita tambah sama 0,128 kali 30. 30 itu usia respondennya, itu hasilnya 4,258 jam per hari. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau seseorang berusia 30 tahun itu diperkirakan akan menonton televisi sekitar 4 jam, eh, 4, 4 jam lebih per hari. Nah, jadi kesimpulannya dari output di atas tadi, itu variabel usia berpengaruh signifikan terhadap lama waktu menonton televisi. Jadi, semakin bertambahnya usia responden, maka dia cenderung lebih banyak menghabiskan waktu menonton televisi setiap harinya. Oke, lanjut eh, poin 2, di mana kita bakal menguji hubungan tingkat pendidikan dan kota responden dengan menonton televisi. Ini fokus kita yang kedua tadi. Nah, jadi datanya sama, pakai yang pertama tadi juga. Cuma ini kita beralih ke kasus yang beda. Kalau kasus ini kita ada dua yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama, variabel didik dan kuota itu tipenya nominal atau kategori, sehingga kedua variabel tersebut itu bisa dianggap sebagai faktor atau bisa disebut independen, variabel independen. Nah, untuk poin 2, ada dua faktor yang akan diuji nanti dengan variabel televisi, yakni faktor yang di atas tadi, didik dan kuota. Nah, jika kita tampilkan pada tabel hubungan ketiga variabel tersebut sebagai berikut. Next. Nah, jadi ini contoh pemahaman tabelnya. Responden yang ada di kota besar itu kalau dia pendidikannya sarjana, rata-rata nonton televisinya 7 jam lebih per hari. Kalau dia pendidikannya akademik, rata-rata dia nontonnya tuh 6 jam. Itu kalau dia SMA, rata-rata dia 4 jam lebih. Jadi di sini eh, tidak ada kolom untuk pendidikan SD atau SMP, yang berarti tidak ada satu responden pun yang berpendidikan SD atau SMP, karena ada pembagian pada baris, yakni responden selain dibagi berdasar tingkat pendidikan juga dibagi lagi tuh berdasar kota tempat tinggalnya. Maka hal ini dinamakan two-way ANOVA atau bisa disebut randomized block design karena ada blok berdasarkan kota responden. Jadi dengan adanya dua faktor, maka analisis juga ditambah dengan pengujian. Next. Dengan pengujian dengan pengujian apakah ada interaksi antara baris dengan kolom. Nah, berikut output dari proses pengujiannya. Yang pertama, untuk fokus kita yang kedua, ada output tabel test of that when subject effect. Di sini tabel ini menunjukkan uji yang mengevaluasi pengaruh tingkat pendidikan, kota, dan interaksi antara keduanya terhadap durasi menonton televisi. Next.
Nah, jadi di sini tadi juga udah kita highlight untuk baris didiknya itu kita fokus ke nilai signifikansinya. Jadi di sini untuk variabel didik tingkat pendidikan itu nilai signifikansinya tadi 0,015. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam durasi menonton televisi berdasarkan tingkat pendidikan. Eh, atau tingkat pendidikan responden ini benar-benar membedakan lamanya orang tersebut dalam menonton televisi. Mungkin aja responden yang pendidikannya sarjana itu lebih sering nonton televisi daripada yang kan akademik atau bisa kemungkinan yang lainnya. Untuk variabel kota, nilai signifikansinya 0,03 dapat disimpulkan juga kalau durasi menonton televisi berdasarkan kota itu memang terdapat perbedaan signifikan. Artinya di mana saja responden tinggal, itu benar-benar membedakan lamanya orang tersebut menonton televisi. Next. Nah, kalau baris interaksi didik kota, di situ juga nilai signifikansinya 0,729. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak ada interaksi signifikan antara tingkat pendidikan responden dengan kota di mana responden tinggal. Jadi artinya pengaruh tingkat pendidikan ini terhadap durasi menonton televisi itu tidak bergantung pada kota tempat tinggal dan sebaliknya. Jadi efek masing-masing variabel independen ini didik dan kota tadi bekerja secara mandiri tanpa adanya pengaruh interaksi antara keduanya. Nah, jadi untuk kita memahami lebih jelasnya, kita bisa lihat plot di bawah ini. Jadi ini kan plotnya ada tiga. Ada tiga menunjukkan perbedaan berhasil menonton televisi berdasarkan tingkat pendidikan kan. Jadi di sini ada tiga untuk yang warna biru itu pendidikannya sarjana, untuk yang merah itu akademi, yang hijau itu SMA. Nah, jadi kita bisa lihat nih kalau plot eh, responden berpendidikan itu berpendidikan sarjana, garisnya itu berada di posisi atas di semua kategori kota, kota besar, kota menengah, kota kecil. Nah, terus tuh untuk yang garis SMA-nya itu dia cenderung berada di bagian bawah. Nah, itu menandakan bahwa responden dengan pendidikan SMA menonton televisi lebih sedikit dibandingkan kelompok lain, kecuali kalau di kota menengah tuh. Tandanya. Terus tuh di mana garis SMA itu berada di atas garis akademi yang warna merah itu. Nah, terus tuh untuk garis akademi sendiri itu umumnya berada di tengah, namun di kota menengah responden dengan pendidikan akademi ini menonton televisi lebih sedikit daripada responden SMA. Next. Nah, jadi dari ketiga garis plot tadi tuh relatif sejajar kan dan tidak banyak bertumpang tindih. Jadi dapat kita simpulkan nih bahwa tidak ada interaksi signifikan antara tingkat pendidikan dan kota tempat tinggal terhadap durasi menonton televisi. Sebelumnya juga tadi di atas sudah dibahas memang tidak ada interaksi. Jadi artinya itu pengaruh tingkat pendidikan itu terhadap kebiasaan menonton televisi berlaku sama di semua kota tadi, baik di kota besar, menengah maupun kecil. Meskipun tadi kita lihat ada sedikit perpotongan di kota menengah antara pendidikan akademi dan SMA secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pendidikan cenderung konsisten dalam mempengaruhi durasi menonton televisi di berbagai kota. Jadi dapat kita simpulkan dalam kasus satu ini, kemudian juga sudah kita lakukan tadi, maka ditarik kesimpulan dengan tujuan analisis tadi itu kan ada dua yang di atas. Nah, jadi dapat kita simpulkan yang pertama itu hasil analisis ini menunjukkan bahwa usia memiliki pengaruh signifikan terhadap durasi nonton televisi.
Itu juga sudah dibahas di atas tadi. Jadi semakin bertambahnya usia seseorang itu semakin lama pula waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi. Untuk poin kedua, tingkat pendidikan dan kota tempat tinggal juga mempengaruhi durasi menonton televisi. Jadi responden dengan pendidikan lebih tinggi, sarjana, itu cenderung menonton lebih lama, terutama di kota besar, sedangkan responden SMA itu umumnya menonton lebih sedikit. Next, poin ketiga. Nah, untuk di poin ketiga, sebelumnya juga tadi kita udah bahas, tidak ada interaksi signifikan antara tingkat pendidikan dan kota tempat tinggal terhadap durasi menonton televisi. Jadi, artinya pengaruh tingkat pendidikan itu terhadap durasi menonton televisi berlaku secara konsisten di semua kota tadi. Nah, jadi misal responden dengan pendidikan lebih tinggi itu cenderung menonton televisi lebih lama dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, meskipun ada sedikit perbedaan tadi di atas, di mana responden SMA itu nonton lebih lama dibandingkan yang pendidikan akademik. Nah, jadi pola umum itu tetap menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan kota tidak saling mempengaruhi secara signifikan dalam menentukan durasi menonton televisi. Oke, bisa di next untuk kasus kedua. Next itu ada kasus 2 di mana ini tuh menjelaskan tentang MANOVA factorial design, di mana ini tuh melibatkan lebih dari satu variabel independen fix faktor, di mana ini tuh berbeda dengan MANOVA biasa yang hanya menggunakan satu proses dasar, uh, namun proses dasarnya itu tetap sama. Nah, sekarang dan ini tuh uh, kita hanya menambah variabel dependen yang minimalnya itu 2 di dalam kasus. Nah, di sini tuh kita menggunakan data yang sama seperti data yang di atas. Nah, ini tuh di proses ini kita itu akan melihat apakah tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan itu mempengaruhi durasi menonton televisi dan membaca koran atau majalah pada responden yang secara bersamaan. Nah, di sini ada table box text of equality of covariance matrix, di mana ini tuh menjelaskan uh, bagaimana menjelaskan apakah variabel dependen dan independennya itu mempunyai matriks covariance itu sendiri. Nah, di sini tuh nilai signya itu ada 0,154, di mana ini tuh dapat uh, dapat dijelaskan bahwa nilainya itu jauh di atas 0,05, maka dikatakan bahwa kedua varian dependen yaitu televisi dan koran ini tuh mempunyai matriks varian covariance yang sama, baik pada tingkat pendidikan responden, SMA, akademi atau sarjana maupun pada jenis pekerjaan responden itu sendiri. Next ke tabel multivarian test, di mana di sini tuh pada variabel didik uh, pada angka signifikannya ini diuji pada prosedur uh, pilar, track, Wilks-Lamba, Hotelling, dan Royce. Nah, ini tuh merupakan prosedur menunjukkan angka signifikansi di bawah 0,05, walaupun angka signifikansinya tidak sama untuk setiap prosedur. Nah, ini tuh uh, memiliki makna bahwa variabel televisi dan koran ini tuh secara bersamaan menunjukkan perbedaan yang nyata pada bagian tingkat pendidikan. Nah, mungkin saja responden itu dengan pendidikan sarjana meluangkan waktu untuk menonton televisi dan membaca koran atau majalah itu lebih besar dibandingkan mereka yang hanya berpendidikan SMA. Pada variabel kerja, ini terdapat 3 prosedur menunjukkan angka signifikansi itu di atas 0,05. Namun satu prosedurnya itu pada Royce itu menunjukkan angka di bawah 0,05 yaitu 0,031, di mana ini tuh memberikan hasil yang berbeda meskipun ada beberapa prosedur yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, karena Royce menunjukkan nilai signifikansi dengan
memberikan kemungkinan bahwa variabel kerja itu mempengaruhi durasi menonton televisi dan membaca koran atau majalah, meskipun hasilnya kurang koefisien dibandingkan variabel didik. Secara keseluruhan, analisis ini tuh menunjukkan bagaimana berbagai faktor pendidikan atau pekerjaan itu dapat mempengaruhi perilaku konsumsi media, meskipun kekuatan pengaruhnya itu bervarian. Nah, di variabel didik dan kerja, pada angka signifikansi yang diuji itu prosedurnya itu menunjukkan angka di bawah 0,05 kecuali pada pilar, yaitu menunjukkan angka di atas 0,05 yaitu 0,064, dimana ini tuh berarti ada interaksi antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan responden. Biasanya responden berpendidikan sarjana itu paling banyak bekerja sebagai karyawan, atau pendidikan akademis banyak bekerja sebagai karyawan atau wira swasta. Nah, atau bisa dikatakan pendidikan seseorang responden itu menentukan interaksi pekerjaan apa yang akan dilakukan. Pada tabel selanjutnya itu level test of equality of error variance. Ini tuh menjelaskan mengenai uji homogenitas, di mana ketika variabel variance itu bernilai di atas 0,05 pada variabel signya atau nilai signya, ini nantinya akan mempengaruhi pada pilihan uji post hoc apa yang akan digunakan. Nah, hasilnya ini didapat pada nilai signya itu pada variabel menonton televisi itu menunjukkan variabel yang tidak memiliki varian yang sama, sedangkan pada variabel membaca koran itu menunjukkan adanya variabel yang sama karena nilainya itu di atas dari 0,05. Next, pada tabel test of between subject effect, di sini itu menunjukkan nilai dari uji MANOVA, di mana setiap baris pada tabel itu menunjukkan hasil uji pengaruh dari satu variabel independen, yaitu pekerjaan terhadap masing-masing variabel dependennya. Dari hasil di atas itu mengatakan apabila nilai sig kurang dari 0,5 itu berarti dia mempunyai nilai signifikan. Nah, di sini tuh pada baris didik dan subbaris televisi itu angka signifikannya itu adalah 0,000. Oleh karena itu, angka itu tuh jauh di bawah dari 0,05, yang berarti itu rata-rata menonton televisi itu memang berbeda secara nyata pada berbagai tingkat pendidikan responden. Nah, mungkin seorang sarjana ini lebih banyak menonton televisi dibandingkan responden yang berpendidikan akademis atau kemungkinan lainnya. Nah, untuk variabel didik dan koran itu diperhatikan pada baris didik dan sub baris koran itu di dalamnya itu terdapat angka signifikan yaitu 0,915. Nah, karena angka ini tuh jauh di atas 0,05, maka rata-rata pembaca koran dan majalah itu relatif sama pada pembagian tingkat pendidikan responden. Nah, di sini tuh ada nilai R yang dimana itu pada A nilai R square yang bernilai 0,708 dan R kuadratnya itu 0,562. Ini menunjukkan bahwa model ini dapat menjelaskan dari 70,8% varian dari durasi menonton TV itu, sedangkan nilai dari B R square yang 0,291 dan R2-nya itu minus 0,062 ini menunjukkan bahwa model itu hanya dapat menjelaskan dari 29,1% varian dari durasi membaca majalah atau koran.
Ini tuh contohnya itu jika seorang sarjana itu rata-rata membaca koran atau majalah sekitar 2 jam per hari, maka sekitar 2 jam pula itu responden yang berpendidikan akademis maupun SMK itu menghabiskan waktu membaca koran dan majalah. Kesimpulannya, kesimpulan yang sama itu terlihat juga saat menganalisis variabel kerja dengan variabel televisi maupun koran, di mana itu rata-rata menonton televisi itu memang berbeda untuk setiap jenis pekerjaan dari nilai signifikansi yaitu 0,044. Namun rata-rata pembaca koran dan majalah itu relatif yang untuk berbagai jenis pekerjaan yaitu dengan angka signifikansinya itu 0,3471. Nah, dari itu kesimpulannya ini dari uji uji manuver faktorial desain itu yang pertama itu ada tingkat pendidikan atau didik itu secara signifikan mempengaruhi durasi menonton televisi dengan responden yang memiliki pendidikan lebih tinggi itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton televisi. Namun tingkat pendidikan ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap durasi membaca koran dan majalah, di mana rata-rata waktu yang dihabiskan untuk membaca itu tuh relatif sama di semua tingkat pendidikan. Nah, ini tuh untuk jenis pekerjaan atau kerja ini analisisnya itu menunjukkan bahwa meskipun ada indikasi bahwa pekerjaan itu dapat mempengaruhi durasi menonton televisi, hasilnya ini tuh tidak konsisten. Sebagian besar prosedur itu menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan terhadap durasi membaca majalah. Maka dari itu, disimpulkan bahwa jenis pekerjaan itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap durasi menonton televisi dan membaca koran. Nah, responden secara bersamaan, namun terdapat potensi bahwa faktor ini tuh mungkin mempengaruhi perilaku media secara berbeda tergantung pada konteksnya. Next. Oke, sekarang kita masuk ke kasus 3. Di mana pada kasus 3 ini kita belajar tentang GLM multivariat ya, yang merupakan data yang digunakan sama dengan file Manofasa, yang terdiri dari 9 variabel yang mencakup profil 25 responden terkait manfaatan waktu luang mereka seperti menonton televisi, membaca koran atau majalah, dan mendengarkan radio. Nah, berbeda dari analisis sebelumnya yang hanya meneliti variabel televisi. Kali ini terdapat 2 variabel dependen, televisi dan majalah. Nah, hal ini tuh karena kebiasaan menonton televisi sering terkait dengan membaca koran atau majalah. Televisi adalah media elektronik, sementara koran atau majalah adalah media cetak, dan keduanya saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan informasi. Misalnya berita menarik di televisi dapat mendorong seseorang untuk mencari detail tambahan di koran atau majalah dari majalah tersebut. Nah, dari data tersebut akan bisa kita lihat nih apakah tingkat pendidikan seorang responden itu mempengaruhi lama responden tersebut, atau apakah gender responden mempengaruhi lama responden tersebut dalam menonton televisi dan membaca koran majalah secara bersama-sama. Boleh agak ke bawah lagi, Dipa? Nah, yang pertama di sini tuh menguji hubungan tingkat pendidikan dengan menonton televisi dan membaca koran. Oke, nah pada kasus ini tuh baik variabel televisi maupun koran atau majalah adalah data rasio, dan keduanya ini menjadi variabel dependen karena lamanya menonton atau membaca secara logika kemungkinan dipengaruhi tingkat pendidikan seseorang dan bukan sebaliknya. Di sini kita bisa lihat nilai signifikan dari tabel box test of equality of covariance and matrix. Di sini nilai signifikannya terdapat nilai 0,695.
ini. Nah, di sini adalah ini ada interpretasi hasil analisis. Pada tabel di atas memberikan penjelasan bahwa uji box itu digunakan untuk menguji apakah terdapat kesamaan dalam matriks dari variabel dependen antara pendidikan yang berbeda seperti sarjana, akademik, maupun SMA. Nah, matrik kovarian menggambarkan hubungan antara variabel dependen masing-masing kelompok. Nah, dari tabel terlihat bahwa angka box M adalah 4,522 dengan angka signifikan yaitu 0,695. Seperti yang tadi kita lihat di atas tadi ya, teman-teman. Karena angka tersebut jauh dari angka 0,05, maka hal ini tuh menunjukkan bahwa kedua variabel dependen mempunyai matriks varians covariance yang sama pada grup-grup yang ada. Boleh turun ke bawah. Oke, sekarang kita masuk ke tabel Leibniz test of equality of error variance. Nah, di sini tuh kita bisa lihat di menonton televisi setiap hari atau per jam. Kita lihat di based on man-nya, nilai signifikannya itu terdapat di angka 0,820. Sedangkan di membaca majalah atau koran, nilai signifikannya itu based on man-nya itu terdapat di angka 0,417. Nah, karena asumsi kesamaan varians covariance terpenuhi, maka proses analisis MANOVA bisa dilanjutkan. Boleh agak ke bawah lagi? Oke, sekarang kita ke tabel multivariate test. Di sini interpretasi hasil analisisnya, yaitu output ini menjelaskan hasil dari multivariate test yang digunakan untuk melihat apakah tingkat pendidikan mempengaruhi durasi menonton dan membaca koran ataupun majalah secara bersamaan. Nah, di sini tuh ada 4 metode yang digunakan dalam menguji hal ini. Yang pertama itu ada Pillar Trace, Wilks Lambda, Hotelling Trace, and Roy's Largest Root. Nah, di sini tuh ada 4 ya yang bisa kita uji. Nah, hasil dari keempat model metode tersebut itu menunjukkan perbedaan dalam hal yang sangat signifikan. Pada Pillar Trace, Wilks Lambda, dan Hotelling Trace, ketiga metode ini tuh menghasilkan nilai yang signifikan, di mana masing-masing tuh ada 0,094, 0,088, dan 0,83. Karena semua nilai ini besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam durasi menonton televisi dan membaca koran ataupun majalah berdasarkan tingkat pendidikan. Sedangkan pada metode Roy's Largest Root, metode ini tuh menunjukkan nilai yang signifikan, di mana dia tuh berada pada nilai 0,022, yang nilainya tuh lebih kecil dari 0,05. Dengan artian, tingkat pendidikan itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap durasi menonton televisi dan membaca koran ataupun majalah. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa pendidikan dari metode Roy's Largest Root ini dapat mempengaruhi kedua kebiasaan tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, meskipun sebagian besar metode tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, Roy's Largest Root menunjukkan bahwa pengaruh yang signifikan ini dapat diartikan bahwa secara bersama-sama lamanya menonton televisi dan membaca koran ataupun majalah memang dipenuhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Boleh ke bawah lagi, Dipa? Oke, sekarang kita masuk di tabel taste of between subjects effect. Di sini kita bisa lihat yang di kotak merah itu, dan di sini tuh kita bisa melihat interpretasi hasil analisisnya, di mana output
test of between subject effect ini memberikan informasi tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap dua variabel dependen secara yang terpisah. Kita melihat salah satu yang dididik. Iya, yang dididik. Boleh agak ke bawah lagi. Nah, kita tadi kan sudah lihat ya tadi di kotak merah bahwa kita akan melihat di salah satunya itu kita perhatikan pada baris didik. Khususnya pada angka signifikan terlihat untuk variabel dependen televisi, angka yang signifikan itu di bawah 0,05, yaitu 0,029. Nah, dengan demikian, untuk uji variabel televisi dapat disimpulkan lamanya menonton televisi itu memang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Namun, untuk uji untuk variabel koran majalah justru menunjukkan bahwa angka di atas 0,05, yaitu 0,311. Hal ini tuh menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap lamanya membaca koran ataupun majalah. Boleh ke bawah lagi deh, Pak. Nah, secara multivariat, lamanya menonton televisi dan membaca koran ataupun majalah memang berbeda berdasarkan tingkat pendidikan responden. Namun, perlu kita ingat ketika dianalisis secara individual, hanya durasi menonton televisi yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Sekarang kita masuk ke nomor 2, itu menguji hubungan gender responden dengan menonton televisi dan membaca koran atau majalah. Nah, pada kasus ini tuh sama dengan kasus sebelumnya, dengan perbedaan pada faktor yang diuji yang sekarang adalah gender. Nah, di box test of equality, itu nilai signifikannya itu terdapat di angka 0,3. Sehingga interpretasi hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa secara bersama-sama dengan menggunakan box M dari tabel terlihat angka 4,079 dengan angka signifikan 0,300 karena angka tersebut jauh sekali di angka 0,05. Hal ini tuh dinyatakan bahwa matriks covariance pada variabel televisi dan koran majalah adalah sama, baik grup laki-laki ataupun wanita. Sekarang kita masuk ke tabel Leibniz Test of Equality. Di sini sama ya, seperti tabel sebelumnya, tapi di sini bedanya cuma gender. Nah, sehingga interpretasi hasil analisisnya itu pada variabel televisi 0,009 jauh sekali di angka 0,05. Sedangkan variabel koran majalah itu berada di 0,920 jauh di atas 0,05. Nah, walaupun ada dua hasil yang berbeda, namun secara keseluruhan, hal ini tuh menunjukkan bahwa matriks varian dan covariance pada variabel televisi dan koran majalah secara individu adalah sama untuk setiap jenis kelamin dari responden. Sekarang kita ke tabel multivariat test. Di sini kita lihat ya bahwa nilai signifikan dari gender melalui 4 metode yang tadi kita sudah lihat bersama-sama. Nah, di sini tuh kita perhatikan pada baris gender, pada angka yang signifikan yang diuji dengan prosedur Pillai, Wilks Lambda, Hotelling and Royce. Semua prosedur ini menunjukkan angka yang signifikan yang sama, yakni 0,876. Oleh karena angkanya jauh di angka 0,05, hal ini tuh dapat dinyatakan bahwa, boleh dipakai ke atas? Dinyatakan bahwa lama menonton televisi dan membaca koran majalah secara bersama-sama pada seorang responden tidak dipengaruhi oleh gender tersebut. Oke, kesimpulan dari kasus 3 ini adalah bahwa dari pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan
yaitu untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan seseorang responden itu mempengaruhi lama responden tersebut dalam menonton televisi dan membaca koran atau majalah secara bersama-sama, dan apakah gender responden itu mempengaruhi lama responden tersebut dalam menonton televisi dan membaca koran ataupun majalah secara bersama-sama. Nah, pada tingkat pendidikan itu mempengaruhi durasi menonton televisi dan membaca koran ataupun majalah secara bersama-sama dengan hasil dari metode Roy's Largest Root menunjukkan bahwa pengaruh yang sangat signifikan. Dan di sini gender itu tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi menonton televisi maupun membaca koran ataupun majalah. Di sini itu diartikan juga bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki durasi yang hampir sama dalam menggunakan kedua media tersebut. Ke bawah itu, Pak. Oke, sekian kasus 3. Mungkin kasus 4 bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk kasus keempat, kita mulai dari custom model. Jadi data yang digunakan tuh masih sama dengan file MANOVA yang di atas. Namun kali ini tuh menggunakan pendekatan customized model yang hanya memproses kombinasi faktor yang dipilih. Pendekatan ini berguna jika terdapat banyak faktor, namun tidak semua kombinasi perlu dianalisis. Jadi di kasus ini tuh kita bakal menganalisis dua variabel dependen, yakni televisi, koran, majalah, serta 3 faktor independen, yaitu kota, gender, dan didik. Yang kita ingin tahu tuh apakah variabel kota berpengaruh pada variabel televisi dan koran MJ secara bersama-sama, dan apakah ada interaksi antara variabel gender dan variabel didik. Nah, selanjutnya ini ada di table between subject factor. Di sini bisa dilihat tabel ini tuh menunjukkan konteks yang mengacu pada variabel-variabel yang membedakan satu kelompok peserta dengan kelompok lainnya. Variabel ini tuh ada variabel tempat tinggal responden, jenis kelamin responden, dan tingkat pendidikan responden. Tabel ini juga menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari kota menengah yang nilainya tuh 17 orang, dan jumlah laki-laki yang ada 15 orang. Terus ada dalam pendidikan sarjana ada 11 orang, diikuti oleh akademi 8 orang, SMA 6 orang. Terus selanjutnya di table multivariate test. Nah, jadi pada tes ini kita perhatiin di baris kotak pada angka signifikasi yang diuji dengan prosedur pilar, Wilks Lambda, Hotelling, dan Roy. Semua prosedur menunjukkan angka yang signifikan atau sama atau di bawah 0,5. Dengan demikian, maka variabel televisi dan koran MJ itu secara bersama-sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada berbagai tempat tinggal responden. Mungkin saja responden yang tinggal di kota besar itu lebih lama menonton televisi dan membaca koran majalah dibandingkan responden yang tinggal di kota kecil atau berbagai kemungkinan lainnya. Atau bisa dikatakan juga waktu rata-rata jam responden menonton televisi memang berbeda dengan waktu rata-rata responden yang membaca koran atau majalah. Tergantung ia tinggal di mana, di kota besar, di kota menengah, atau di kota yang kecil. Terus pada baris gender didik itu tuh pada angka yang signifikan yang diuji itu terdapat prosedur yang digunakan untuk menguji interaksi antara jenis kelamin dan tingkat pendidik. Dari semua prosedur tersebut, hanya prosedur Roy yang menunjukkan hasil signifikan di bawah 0,05, yaitu 0,24. Sedangkan hasil dari
tes Pilal Tres, Wixlanda, Hoteling Tres itu ada di atas 0,05, yang berarti interaksi antara tingkat pendidik dan jenis kelamin itu tidak signifikan. Oke, selanjutnya kesimpulan dari uji itu, sebagian besar uji tidak menunjukkan signifikasi, maka dapat disimpulkan dalam konteks ini dinyatakan tidak ada interaksi yang signifikan antara tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Artinya, tingkat pendidik tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh jenis kelamin. Sebagai contoh, seorang pria yang bisa berpendidikan sarjana dan juga seorang wanita juga bisa berpendidikan sarjana. Jadi jenis kelamin itu tidak menentukan tingkat pendidikan seseorang. Dan ini tuh bisa dilihat dari plot ini, dua ini. Jadi ada plot pertama. Plot pertama itu tentang lama menonton televisi dari jenis kelamin responden dan tingkat pendidikan responden. Di sini tuh dijelasin kalau plot ini tuh menghubungkan antara jenis kelamin pria dan wanita dengan lama menonton televisi. Hasilnya menunjukkan bahwa wanita lebih sering menonton televisi dibandingkan dengan laki-laki. Ini berarti bahwa semua tingkat pendidikan waktu menonton televisi wanita umumnya lebih tinggi dibandingkan pria, namun tidak adanya banyak perpotongan signifikan antara garis yang mewakili pria dan wanita yang menandakan bahwa tidak ada interaksi yang signifikan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan dalam hal menonton televisi. Nah, sedangkan di plot kedua, itu tuh lama membaca koran atau majalah setiap hari. Nah, di sini tuh dijelasin bahwa hasilnya berbeda. Hasilnya menunjukkan di sini tuh bahwa laki-laki lebih sering membaca koran majalah dibandingkan wanita. Namun ada satu pengecualian yang signifikan pada tingkat pendidikan SMA. Wanita lulusan SMA justru lebih sering membaca koran majalah sekitar 2,65 jam per hari dibandingkan laki-laki lulusan SMA sekitar 1,6 jam per hari. Nah, jadi dalam konteks ini tuh meskipun ada yang satu perpotongan signifikan pada tingkat pendidikan SMA di plot kedua di mana perilaku membaca koran majalah berubah secara signifikan antara pria dan wanita, secara umum garis-garis ini tuh tidak banyak perpotongannya. Ini berarti tidak ada interaksi yang signifikan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan secara keseluruhan. Walaupun ada satu pengecualian di tingkat SMA di saat membaca majalah atau koran setiap harinya. Oke, selanjutnya kita ke table test of between subject effect. Nah, dari hasil interpretasi ini tuh dijelasin karena tidak adanya interaksi, maka analisis main effect langsung ke variabel kota. Terlihat untuk variabel televisi angka signifikan yaitu di bawah 0,5 yaitu 0,007. Dengan demikian bisa disimpulkan adanya perbedaan nyata antara responden yang tinggal di kota besar, kota menengah, kota kecil dalam menonton televisi. Untuk variabel koran dan majalah, angkanya tuh signifikan di atas 0,05 yaitu 0,661. Dengan demikian bisa disimpulkan tidak ada perbedaan antara responden yang tinggal di kota besar, kota menengah, kota kecil dalam membaca koran atau majalah. Jadi bisa dikatakan secara bersama-sama bahwa lama menonton televisi dan membaca koran majalah memang dipengaruhi oleh tempat tinggal seseorang responden. Namun pengaruh perbedaan tersebut terlihat nyata pada jumlah jam menonton televisi dibandingkan jumlah jam membaca koran dan majalah. Jadi dari kesimpulan tersebut, kita dapat menggunakan media televisi sebagai sarana promosi dan harus memperhatikan tempat tinggal audiens atau yang tempat tinggal target audiens kita. Next, di kesimpulan kasus ini,
Dari pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan pada tujuan analisis ini, yaitu untuk mengetahui apakah variabel kota berpengaruh pada variabel televisi dan koran MJ secara bersama-sama, dan apakah ada interaksi antara variabel gender atau variabel didik. Variabel tempat tinggal kota itu berpengaruh signifikan terhadap lamanya menonton televisi dan membaca koran majalah secara bersama-sama. Namun, pengaruh ini tuh lebih nyata pada lama menonton televisi dibandingkan membaca koran majalah, terutama di kota besar, menengah, dan kecil. Responden di kota besar tuh cenderung lebih lama menonton televisi, sementara tidak ada perbedaan signifikan dalam hal membaca koran majalah berdasarkan tempat tinggal. Selain itu, tidak ditemukan interaksi signifikan antara variabel jenis kelamin, gender, dan tingkat pendidikan atau didik dalam hal durasi menonton televisi maupun membaca koran majalah. Meskipun ada pengecualian kecil pada tingkat pendidikan SMA di mana wanita tuh lebih sering membaca koran atau majalah dibandingkan pria. Artinya tingkat pendidikan tuh tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin dalam konteks waktu yang dihabiskan untuk kedua aktivitas tersebut. Nah, dengan demikian untuk kegiatan promosi melalui media mungkin emang lebih efektif tuh memilih media televisi jika kita memperhitungkan lokasi tempat tinggal audiens. Oke, mungkin segitu aja. Sekian dari kelompok 1. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.